kembali lagi bersama aku di channel Dendra. Mari kita merangkum dan belajar. Yeay. Hai guys, hari ini aku mau belajar karena hari ini Minggu 30 November 2025 dan besok 1 Desember kita ulangan. Aku ulangan guys. Nah, ulangan aku besok tuh PAI sama IPAS, teman-teman. Nah, karena aku pengen dapat nilai bagus, jadi aku belajar dulu ya malam-malam. Aku sebenarnya sudah belajar siang, cuman biar lebih nambah berpengetahuan, aku belajar malam lagi aja. Nah, aku gitu ya cara belajarnya. Cara belajarnya itu dengan membaca dan merangkum. Nah, buku yang sering aku rangkum itu di dua ini. Nah, tapi buku yang ini kosong karena aku baru beli tadi guys di tempat fotokopian. Ini harganya murah banget, cuma 15.000 aja. Nah, kalian bisa beli buku ini di tempat manapun aja, karena buku ini tuh bagi aku tuh penting banget. Ini tuh bisa buku sebagai belajar gitu ya. Makanya aku suka pakai buku ini karena emang dia nyaman gitu buat aku nulis. Nah, aku juga nulis tuh karena yang buku aku ini udah dibuang, sebenarnya ada sih disimpan, cuman aku nggak mau liatin ke kalian gitu. Jadi baru beli kemarin, jadi baru beli tadi gitu, jadi ya masih kosong, belum diisi semua. Dan yang ini mah udah diisi guys. Yang ini aku tadi udah nulis banyak banget. Ini yang PAI ya. Ini PAI satu lembar aja udah cukup. Ini IPAS kayak bab 4 gitu, rangkuman kayak yang atmosfer, ekosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, troposfer, dan lapisan ozon. Setelah itu juga ada sih, ini tuh ada gambar aja, cuma aku nggak bisa gambar jadinya itu kayak gitu. Tuh, ini juga ada ya tulisannya. Itu aku sengaja warna merah biar apa ya, biar terasa indah gitu. Tuh, ini rangkuman siklus air. Dan ini ada rangkuman PAI yang kayak kita harus zakat gitulah ya, pokoknya gitu. Ini aku belum semuanya, aku mau lanjutin rangkuman aku yang tadi siang. Jadi ini sekarang udah malam, aku mau lanjutin ke halaman berikutnya. Oke, ini aku masih nggak mau pakai karena aku mau nunggu ini full dulu. Aku gimana mood aku aja ya. Oke, aku mau nulis ya. Nah, kita harus siapinnya pulpennya kayak gini sama tip X. Ada juga pulpen juga, ada yang dinosaurus tapi ini masih baru, jadi aku nggak akan pakai ya. Jadi aku pakainya yang lama aja. Nah, ini buku paket kelas 5 SD. Ya pokoknya ini belikan agama Islam dan budi pekerti. Aku cari dulu ya halamannya. Oke. Aku IPAS udah mulai. IPAS tuh aku sebenarnya nggak suka IPAS. Aku tuh benar-benar nggak suka IPAS banget. Benar-benar aku nggak suka IPAS sama sekali. Aku nggak suka IPAS sama sekali. Kenapa? Karena IPAS susah. Gak suka aku. Aku sukanya English. I love it. Oke, nah ini nih. Nah, jadi ini tuh hidup lapak. Konsepnya tuh hidup lapang, mudah berbagi, zakat, infak, hikmah, sedekah, dan hadiah. Nah, jadi zakat fitrah itu berupa makanan pokok gitu ya, seperti beras yang 2,5 kg. Kalau zakat mal itu harta guys. Nah, zakat mal itu harta ya. Kalau penerima zakat itu adalah
fakir miskin, terus tuh amil, fisabilillah, rikop ya, mualaf, amil, miskin, ibnu sabil, gorim. Dah. Jadi yang menerima zakat itu tuh ada 8 ya. Ada 8. Nah, aku tuh disuruh hafalinnya tuh yang Fatu. Tahu nggak sih Fatu apa sih? Fatu Mekah. Aku disuruh Fatu Mekah ya. Nah, aku mau lanjutin lagi dan kalian terus melihat ya. Dan aku mau ngatur pasti dulu biar kalian bisa melihat aku nulis apa. Oke, mari kita mulai menulis. Ini aku pakai yang warna merah. Di antara tawaran Rasulullah adalah satu, orang kaum Quraisy maka segera menghentikan peperangan dengan suku Khuza'ah. Khuza'ah. Oke. Di antara tawaran Rasulullah adalah sebagai berikut. Orang kaum Quraisy maka segera menghentikan peperangan dengan suku Khuza'ah. Oke, nomor 2 kita tulis. Kerugian atas jatuhnya korban perang dari suku Khuza'ah harus diganti. Khuza'ah harus diganti. Sekarang aku tuh lagi memperbaikan diri karena setiap hari libur atau enggak hari sekolah, hari ngaji tuh selalu aku tuh sama main HP. Jadi aku hari ini mau membataskan nonton HP. Ya, main HP gitu ya. Jadi aku waktu untuk belajar tuh cuma 2 jam. Kalau HP seterusnya. Jadi sehari itu harus bisa 3 kali atau enggak 2 kali. Gitu. Maksimal 2 jam atau enggak 1 jam lebih aja, setengah jam gitu ya. Atau enggak ya segituan lah ya. Gitu. Jadi aku ingin memperbaikan diri sendiri. Nomor 3, membatalkan perjanjian salah guys,
tip X-nya estetik banget. Sama gak sih? Ih, sama say. Tuh sama. Tuh. Baca ya, segitu aja ya. Aku sebenarnya tuh belajar sambil gabut gitu. Jadi aku sekalian ngevideoin aku kegabutan aku pas lagi belajar kayak gitu dong. Gitu dong. Ya makanya lama. Kadang-kadang lebih dari 2 jam. Kadang-kadang 3 jam, 4 jam. Enggak tahu kesetan 4 jam. Paling lama 3 jam itu gara-gara aku gabut. Gitu kayak 1 jamnya kemana, setengah jamnya kemana gitu. Suka didiemin aku mah gitulah. Membatalkan perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati. Beres deh rangkumannya, udah selesai. Tinggal ini sebenarnya bukan kisi-kisi buat PAI, beda, aku rangkuman sendiri, nanti aku baca-baca lagi. Nah yang dihafalin itu soal jawab. Bentar ya, aku nanti kasih tahu. Warna biru. Maaf ya berisik, di rumah aku lagi rame say. Nah yang dihafalkan tuh yang ini. Tuh banyak guys, ini tuh sampai berapa pertanyaan? Sampai 19 pertanyaan. Susunan peristiwa Haji Wada. Ini banyak banget anjir, astagfirullahaladzim. Tuh banyak banget, ini sama ini. Ini mah IPAS, beda lagi. IPASku udah lumayan bisa karena kemarin aku dapat nilai tinggi yang IPAS gitu. Jadi ya belajar sedikit-sedikit lagi yang aku nggak tahu kemarin. Aku kemarin nilainya segitu 80 ke atas guys. Aku nilainya kemarin tuh yang tentang kayak aku yang litosfer, kenampakan bumi alam kita. Yang itu pokoknya litosfer, hidrosfer, atmosfer kayak gitu kayak gini. Pokoknya tahu meren kayak rangkuman siklus air gitu. Gampang itu sebenarnya. Cuma aku aja yang malas gitu. Mari kita belajar yang PAI karena IPAS kita sudah hafal. Jadi kita akan yang PAI belajarnya. Oke. Aku PA udah selesai. Tinggal baca-baca doang. Tuh, ini kita bereskan dulu ya. Ini di Bandung lagi hujan, fine. Lagi hujan. Udah dua hari hujan. Udah 2 hari hujan, guys. Udah 2 hari hujan. Udah buluk. Tuh, buku tema kita. Buku tema orang, buku tema sekolah. Gue minjem ke sekolah gitu. Tinggal yang PAI aja. Oke, beres. Kita baca-baca yang PAI. Semoga bisa gak sih bacanya? Bacanya tuh kayak gini tuh. Jadi aku tuh selalu diisi kayak soal jawab gitu. Oke. Aduh, baik, sabar. Oke. Jadi selama minggu ini aku lagi sibuk. Kenapa sibuknya kakak? Iya, akan aku cerita dulu ya. Tanggal 13 Desember itu tuh ada lomba pencak silat. Aku eskul silat pencak nih, Tajimalela yang bajunya warna orange. Nah itu kan aku Tajimalela Mutiara di Bandung.
Nah, jadi aku tuh mau kasih tahu kalian aja, aku sibukan minggu-minggu ini, Desember ini aku akan sibuk terus karena aku akan ada ulangan PJOK. PJOK-nya itu prakteknya senam pencak silat. Itu tuh 1000 guru. Senamnya saya tahu kemarin 1000 guru. Nah itu guys, sayangku cintaku, tuh 1000 guru. Aku harus hafalin itu, tapi katanya jadi aku tuh Senin minggu ini aku harus hafalan senam silat dulu sama guru PJOK aku silat, terus sama harus latihan belajar UAS gitu ya, UAS kayak gitu. Tuh kedengeran dia suara mama gue lagi belajar, itu lagi tes, juga mau belajar. Mari kita belajar. Mantap. Oke, ini kita akan bacakan ya. Aku akan bacakan ya. 1. Makna dari surah Al-Baqarah ayat 261 tentang sedekah di jalan Allah. Tentang sedekah di jalan Allah, tentang sedekah di jalan Allah, tentang sedekah di jalan Allah, tentang sedekah di jalan Allah. Zakat fitrah adalah zakat wajib setiap muslim yang mampu untuk menyesuaikan diri setelah puasa Ramadan. Zakat wajib setiap muslim yang mampu untuk menyesuaikan diri setelah puasa Ramadan. Aku lagi sambil hafal-hafalkan ini. Zakat wajib setiap muslim yang mampu untuk menyesuaikan diri setelah puasa Ramadan. Nomor 3. Zakat mal adalah zakat harta. Zakat mal adalah hasil perdagangan, perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, dan lain-lain. 4. Ketentuan fitrah berupa bahan pokok beras dengan 2,5 kg. Itu yang aku ngomong kan yang tadi kan. Beras 2,5 kg itu sudah hafal sayang. Itu 5. Orang yang menerima zakat disebut mustahik. Orang yang menerima zakat dinamakan mustahik. Oke. Orang yang mengeluarkan zakat itu dinamai mutazik. Muzaki ya sayang. Muzaki ya. Yang wajib menerima zakat fakir miskin, amil, mualaf, rikob, gorim, fisabilillah, ibnu sabil. Infak dari kata nafkah artinya nafkah dengan arti luas, sedekah dengan pemberian, suka ada yang dianjurkan. Infak dari nafkah artinya nafkah dengan arti luas, sedekah dan pemberian, suka ada yang dianjurkan. Sedekah berasal dari kata sedekah, artinya benar. Hukum sedekah adalah sunnah. Sunnah ya. Terus infak dari kata nafkah adalah nafkah dengan arti luas, sedekah dengan pemberian, suka ada yang dianjurkan. Sedekah berasal dari kata sedekah, artinya benar. Hukum sedekah adalah sunnah ya, benar kan? Hukum adalah sunnah kan? Oke. Hadiah artinya memberikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud membersihkan rasa hormat, memuliakan atau memberikan penghargaan. Hadiah artinya memberikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud membersihkan rasa hormat, memuliakan atau memberikan penghargaan. Oke, manfaat infak sayang. Manfaat infak, aduh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Manfaat infak: membersihkan harta, menambahkan rezeki, menumbuhkan rasa empati. Bener gak sih? Yang aku ngomong bener gak sih? Kalau salah mohon koreksi di komentar ya. Manfaat infak: membersihkan harta, menambahkan rezeki, menumbuhkan empati. Nomor 12. Sedekah menghapus dosa, melipat gandakan pahala, membersihkan harta.
sedekah menghapus dosa dan melipat gandakan pahala. Melipat gandakan pahala, membersihkan harta. Sedekah menghapus dosa, melipat gandakan pahala, membersihkan harta, ya sayangnya. Oke, masih banyak lagi. Ini kita masih ada 1 lembar lagi. Oke. Nomor 13 ya. Sabar, gak enakan ini duduk teh. Oke. Nomor 13. Italirah, memberikan kasih sayang, menghilangkan kedengkian dari permusuhan. Italirah, memberikan kasih sayang, menghilangkan kedengkian dari permusuhan. Italirah, memberikan kasih sayang, menghilangkan kedengkian dari permusuhan. Fatu Makkah adalah terbukanya kota Makkah untuk kaum muslimin. Terbuka kotanya Makkah untuk kaum muslimin. Terbukanya kota Makkah untuk kaum muslim. 12. Pada tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaibah, yaitu perjanjian damai antara kaum muslimin Madinah dengan kaum Quraisy Makkah. Pada tahun 6 Hijriah terjadinya perjanjian Hudaibah, yaitu perjanjian damai antara kaum muslimin Madinah dengan kaum Quraisy Makkah. Pada tahun 8 Hijriah terbukanya kota Makkah, Fatu Makkah. Pada tahun 8 Hijriah terbukanya kota Makkah. Pada tahun 8 Hijriah terbukanya kota Makkah atau Fatu Makkah. 17. Peristiwa Haji Wada terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Peristiwa Haji Wada terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Haji Wada disebut juga dengan Haji Perpisahan. Aku udah tahu sih perpisahan. Haji Wada itu adalah perpisahan. Perilaku yang diambil dari Haji Wada menepati janji, menebar kasih sayang, rendah hati, persaudaraan yang agama sempurna, mendapatkan keyakinan kepada Allah. Perilaku yang diambil dari Haji Wada menepati janji, menebar kasih sayang, rendah hati, persatuan yang agama sempurna, menambahkan keyakinan kepada Allah. Susunan peristiwa Haji Wada. Oke. Bulan Zulhijjah akhir, Nabi Muhammad SAW berangkat dari Madinah menuju Makkah bersama puluhan ribu umat Islam. Benar mengenakan pakaian ihram dari mikot yang telah ditentukan. 8 Zulhijjah tiba di Makkah. Nabi dan para sahabat melakukan tawaf kudum dan gue ya Allah. Maaf ya. Dan menuju ke Mina. 9 Zulhijjah hari Arafah ya. 9 Zulhijjah itu hari Arafah. 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Melaksanakan salat duha dan asar secara jamaah di Arafah malam 10 Zulhijjah, bertolakan dari Arafah. Seluruh matahari terbenam dan bermalam 10 Zulhijjah hari raya Idul Adha. Oke. Setelah matahari terbenam dan bermalam 10 Zulhijjah hari raya Idul Adha. Mari kita baca ulang. Aku akan baca ini beberapa kali lagi biar aku tambah hafal. Doakan ulangan semester ini bisa hafal ya, bisa dapat nilai yang bagus. Amin ya robbal alamin. Makasih ya Allah. Baik teman-teman, makasih ya udah nonton aku sampai akhir juga. Dan jangan lupa juga like, subscribe, and like. Dan jangan lupa nontonin aku terus ya di video-video berikutnya. Sampai jumpa besok, dan sampai jumpa besok di rangkuman dan belajar harian. Bye bye.